segalanya dalam hidupku hanya bagimu ya Tuhan, hanya bagi kemuliaan-Mu. Hiros, mari sama-sama angkat tanganmu. Katakan, semua kan kulakukan untuk-Mu Tuhan, Sang Penciptaku. Terimalah persembahan hidupku ini bagi-Mu. Kulakukan untuk-Mu Tuhan, Sang Pencipta. Terimalah persembahan hidupku ini bagi-Mu. Engkau percaya kepadaku untuk menjalani rencana-Mu, ku mengikuti-Mu dan langkah-Mu menjadi sesuai kehendak-Mu. Oh, hidupku bagi-Mu, nafasku bagi-Mu, setiap kata terucap hanya bagi-Mu, segenap pikiranku, seisi hatiku bagi kemuliaan. Hidupku bagi-Mu Tuhan, hidupku bagi-Mu, nafasku bagi-Mu, setiap kata terucap hanya bagi-Mu, segenap pikiranku, seisi hatiku bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Oh, bagi kemuliaan-Mu. Oh Yesus, semua kan kulakukan untuk-Mu Tuhan, Sang Penciptaku. Terimalah persembahan hidupku ini bagi-Mu. Angkat suaramu Hiros, come on. Semua kan kulakukan untuk-Mu Tuhan, Sang Penciptaku. Terimalah persembahan hidupku bagi-Mu, nafasku bagi-Mu, setiap kata terucap hanya bagi-Mu, segenap pikiranku, seisi hatiku bagi kemuliaan-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku bagi-Mu, nafasku bagi-Mu, setiap kata
Shalom Heroes. Wow, the history makers. Amin. Well, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan di masa pandemi ini. Amin. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Heroes Team. Untuk kesempatan yang indah ini saya boleh membagikan, men-sharingkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini untuk teman-teman kita semua. So, hari ini saya kepengen kita belajar bersama-sama tentang topik ini. Topik yang sangat simple, tapi kalau bahasa Jawanya itu mungkin des banget gitu. Ya kan? Topik ini ialah tersinggung. Nah, teman-teman, siapa yang pernah tersinggung? Atau siapa yang nggak pernah tersinggung? Wow, Anda keren banget, ya kan? Kalau orang bilang tuh manusia yang paling sempurna kalau Anda nggak pernah tersinggung. Nah, tanpa disadari, kita semua pasti pernah tersinggung. Betul atau betul? Tanpa disadari, kita bisa menyinggung orang, dan kita juga bisa disinggung orang. Nah, tersinggung ini bukan hal yang aneh, teman-teman. Tapi ini bisa terjadi kepada siapapun kita. Apalagi di zaman sekarang nih, orang kalau udah tersinggung, udah mulai saling nuntut-nuntutan, ya kan? Karena apa? Karena udah ada undang-undangnya. Nah, hal yang paling simpel aja, ketika kita tersinggung, apa yang kita lakuin? Kita mulai leave grup WhatsApp, atau mungkin kita mulai ngeblok WhatsApp konteks orang-orang itu. Nah, ketika kita tersinggung dalam sosial media, apa yang kita lakuin? Kita unfollow, kita block accounts mereka, ya kan? Nah, karena apa? Karena adanya ketersinggungan. Dan ini realita bahwa hampir setiap hari ada potensi untuk kita bisa tersinggung. Hati-hati, teman-teman. Nah, apa yang firman Tuhan ajarkan tentang tersinggung ini? Karena ini sesuatu yang bisa terjadi kepada kita semua. Di dalam Amsal 4 ayat 23, mari kita baca bersama-sama. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, dibilang begini, peliharalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang hati, apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita, itu bisa ngerubah rumah kita yang tadinya rukun jadi ribut. Gara-gara hati bisa ngerubah hubungan yang tadinya romantis jadi runyam. Gara-gara masalah hati, urusan hati, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara saudara, mertua, menantu yang tadinya harmonis bisa jadi hancur. Gara-gara urusan hati juga, persahabatan yang tadinya baik bisa jadi buruk. Karena apa? Karena adanya hati yang tersinggung. Nah, kenyataannya seperti ini. Singgungan pasti akan datang dalam hidup ini. Singgungan pasti akan terjadi. Tinggal kita pilih apa yang mau kita lakukan dengan itu. Singgungan pasti akan terjadi. Tinggal kita pilih apa yang mau kita lakukan. So we choose what we want to do. Kita memilih apa yang kita mau lakukan dengan singgungan itu. Nah, hari ini ada sedikit ilustrasi seperti ini. Saya pakai ilustrasi figura Lego ya. Ada cowok dan cewek. Ini kita ilustrasikan sebagai satu pasangan, ya kan? Nah, si cowok mikir gini. Tapi teman-teman perhatikan dulu Lego ini. Mereka belum ada jarak. Mereka masih hidup berdekatan. Kalau in real life, kalau dalam kehidupan nyata, mereka masih bisa gandengan tangan, mereka masih bisa mesra-mesraan, ya kan? Nah, tapi perhatikan ini. Waktu cowoknya mikir gini, wah, si cewek ini cantik banget, baik banget, ya kan? Perhatian banget, care banget. Nah, tapi setelah menikah, bukan cuma care, segalanya diurusin, ya kan? Makannya diurusin, cara berdirinya diatur, diurusin, semuanya diatur. Lalu, apa yang terjadi? Si cowoknya mikir gini, aku nih loh pria dewasa. Aku nggak perlu diatur-atur, karena aku sudah bisa melakukan segala sesuatu. Mamaku aja nggak pernah ngatur-ngatur. Lalu apa yang terjadi? Mulai ada tersinggung. Mulai ada rasa tersinggung. Nah, waktu ada rasa tersinggung, apa yang terjadi? Mereka mulai membuat jarak di antara mereka. Mereka mulai membuat jarak. Ada contoh lagi. Ini waktu lagi pacaran, ya kan? Ini sering terjadi di anak-anak yang sedang pacaran sekarang ini. Waktu si cowok nanya gini, "Beb, kita mau makan apa ya?" Ya kan? Nah, si cewek jawab gini, "Terserah deh, ikut aja." Gitu. Nah, si cowok mulai jawab gini lagi, "Yaudah, kita kesini ya." Si ceweknya bilang gini, "Duh, kemarin baru kita makan yang itu. Kita makan yang lain lah." Gitu. Si cowoknya mikir lagi, "Yaudah, kita kesana ya." Ceweknya bilang, "Lagi nggak pengen yang itu." Si cowoknya udah mulai kesel. Dia bilang gini, "Tadinya bilang terserah, ya kan? Tadinya bilang terserah.
Aku rekomen ke sini nggak mau, aku rekomen ke situ nggak mau, udah dipilihin nggak mau. Gitu. Ujung-ujungnya apa, saudara? Tersinggung. Nah, di saat mereka tersinggung, mereka building gaps, mereka membuat jarak lagi di antara mereka. Ayo, mereka membuat jarak lagi. Siapa yang pernah? Kalau Anda merasa Anda pernah seperti itu, boleh isi di kolom chat, boleh tulis di kolom chat saya gitu. Nah, satu lagi. Mungkin ada teman-teman yang udah menikah, ya kan? Ada satu kondisi di mana si suami waktu dia pulang kerja, dia udah capek, dia pulang kerja, istrinya udah masakin masakan yang sangat enak, ya kan? Hanya karena istrinya mikir gini, oh, dia mungkin masih capek. Mungkin dia mau menenangkan diri dulu, mungkin dia mau berdiam diri dulu. Ya udah deh, biar dia duduk dulu, dia tenangin diri dulu, baru aku samperin. Tapi si suami bilang gini, aku ini kerja sendiri, pergi pagi, pulang malam, ya kan? Nah, aku udah stres sendiri, sekarang disuruh makan sendiri lagi. Mulai apa, saudara? Mulai tersinggung lagi, ya kan? Lalu apa yang terjadi? More gap is coming. Mulai ada jarak lagi di antara mereka. Nah, perhatikan baik-baik. Tadi di awal posisi Lego figura ini, mereka dekat. Bahkan kalau mau dibilang 1 senti pun nggak ada, ya kan? Kayak perangko sama amplop gitu. Tapi sekarang makin jauh gitu. Mungkin dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan kita semakin renggang. Tuh. Inilah realitanya, inilah kehidupan zaman sekarang. Bukan hanya terjadi di hubungan kita, saudara. Bukan hanya terjadi di hubungan kita, tapi ini bisa terjadi di keluarga kita, di persahabatan kita, di persaudaraan kita, bahkan di pelayanan sekalipun. Nah, satu singgungan, apa yang terjadi? Ini menjauhkan kita. Ketika kita ngeliat ini, kelihatannya sepele. Tapi poinnya justru ini, hal kecil-kecil satu demi satu itu yang makin menjauhkan kita dari orang yang kita sayangi, dari orang yang kita kasihi, bahkan dari orang terdekat kita. Nah, sekarang ini, tahukah teman-teman bahwa tersinggung itu adalah satu trik iblis untuk menjauhkan kita dari orang yang kita kasihi. Kenapa? Kita buka ayatnya di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Nah, kenapa pencuri bukan perampok? Kalau perampok itu langsung kelihatan, ya kan? Langsung blubs, habis. Tapi kalau pencuri, kalau dicuri kita nggak kerasa. Kita dicuri, digrogotin pelan-pelan, ya kan? Mulai dicuri pelan-pelan. Hati-hati, iblis pintar nyuri. Dia nggak mau ngerampok, tapi dia mau mencuri. Dia mencuri hati kita yang tersinggung. Kenapa iblis mau mencuri? Kita buka ayatnya dalam Mazmur 133 ayat yang pertama dan yang ketiga. Lihatlah, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup bersama dalam kesatuan. Seperti embun Hermon yang turun ke atas pegunungan Sion, kesanalah Yahweh memerintahkan berkat, kehidupan sampai selama-lamanya. Di saat kita memiliki hidup yang damai sejahtera dalam satu kesatuan, disitulah Tuhan memerintahkan berkat untuk saya dan saudara. Tuhan perintahkan berkat untuk kita semua. Amin. Iblis nggak suka ngeliat ini. Iblis nggak suka ngeliat ada kehidupan di dalam relationship kita, dalam hubungan kita. Karena kalau sampai kita hidup damai sejahtera, Tuhan perintahkan berkat untuk kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ketersinggungan? Tadi singgungan pasti akan datang dalam kehidupan kita. Tinggal kita pilih apa yang mau kita lakukan dengan itu. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk kita menghadapi ketersinggungan tersebut? Mari kita belajar bersama-sama. Poin yang pertama, kita harus ngomong. Boleh tulis di kolom chat saudara, ngomong. Gitu. Nah, mungkin gini, kita mikirnya gini, wah kalau ngomong doang mah gampang, ya kan? Dari kecil aja, dari kita kecil aja kita udah bisa ngomong, ya kan? Tapi kenyataannya seperti ini, teman-teman. Kalau kita udah tersinggung, maaf ya, kalau kita udah tersinggung, kita nggak bisa ngomong. Bener nggak? Kalau kita udah tersinggung, kita nggak bisa ngomong. Karena apa? Kita terhalangi dengan yang namanya gengsi.
kita terhalangi, apalagi anak-anak muda nih, ya kan? Kita terhalangi dengan namanya gengsi. Mikirnya gini, kalau dia diam aja, gue juga diem ibaratnya, ya kan? Kalau dia diam, dia nggak mau ngomong sama gue nggak mau ngomong sama dia. Ayo lo. Kadang apa? Keras hati menghalangi kita sampai kita nggak bisa ngomong. Nah, mari kita belajar bersama-sama dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10. Tunjukkanlah kasih sayang seorang terhadap yang lain dengan kasih persaudaraan, yaitu dengan apa? Dengan saling mendahului dalam memberi hormat. Tapi seringkali kita kena gengsinya, ya kan? Ibaratnya kita kena pride-nya, ya kan? Ngomong duluan itu rasanya tuh males banget. Saling mendahului itu rasanya males banget. Karena apa? Karena ada yang namanya gengsi tadi. Tapi firman Tuhan mengajari kita untuk kita bilangin, ayolah kita ngomong duluan. Kita saling mendahului. Kita nggak perlu nunggu dia negur kita, baru kita negur dia, no. Enggak. Kita harus saling mendahului. Kita merendahkan diri kita untuk kita bisa saling mendahului. Dalam Roma 12 ayat ke-18 dibilang begini, sedapat mungkin jika hal itu bergantung padamu. Nih, perhatikan, berdamailah dengan semua orang. Kalau tadi kita disuruh saling mendahului, dan ini kita disuruh apa? Disuruh saling berdamai. Kita harus berdamai dengan semua orang. Gitu. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Ya kan? Di dalam persahabatan ada ketersinggungan, kita harus ngomong. Seringkali gini, orang Indonesia itu ya, kalau kita ngomong, tapi apa? Kita ngomongnya di dalam hati. Gitu. Kita berharap ada ilmu telepati, ya kan, yang bisa saling ngerti. No, bukan. Kita harus ngomong, kita harus saling mendahului. Kita harus berdamai dengan semua teman-teman kita, keluarga, kerabat, saudara kita. Bahkan di dalam pernikahan pun, suami kita, istri kita harus ngomong. Ya kan? Nah, kalau yang pertama tadi kita ngomong, poin yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ketersinggungan? Yang kedua adalah kita harus let it go. Kita harus let it go. Kita lepaskan semuanya, gitu. Nah, kenapa kita harus let it go? Karena kita nggak mau masalah itu kita pendam-pendam terus, kita nggak mau, ya kan? Nggak usah kita ungkit-ungkit lagi, nggak usah dipendam-pendam lagi. Let it go semua permasalahan kita. Dan apa? Dan let God do the rest. Amin. Di saat kita let go, kita let it go semua problematik kita. Di saat itulah Tuhan yang turun tangan. Amin. Nah, kita belajar bersama-sama di dalam Ayub 5 ayat yang kedua. Ayub 5 ayat yang kedua dibilang begini. Sebab sakit hati akan membunuh orang bodoh dan orang bebal mati oleh karena iri hati. Di sini Ayub bilang apa? Kalau kita sedang sakit hati dan kita dibunuh oleh iri hati kita, Ayub bilang ini bodohmu sendiri. Gitu. Kita jangan sampai kita don't be stupid, teman-teman. Ya kan? Simple, kita let it go. Nah, teman-teman tahu, ini loh, kita untungnya untuk saya dan teman-teman, kita punya Roh Kudus. Amin. Kita punya Roh Kudus yang membantu kita, yang memulihkan hati kita, yang menyembuhkan hati kita. Ya kan? Kita punya kuasa Tuhan, kita punya Yesus yang bisa mati dan bangkit untuk kita, untuk saya dan saudara. Nah, Dia juga bisa membangkitkan hati-hati kita yang terluka. Amin. Buat hati-hati yang sedang iri hati saat ini, buat hati-hati yang sedang sakit hati saat ini, percayalah teman-teman, Dia Tuhan yang dapat memulihkan hati kita. Dia Tuhan yang dapat menyembuhkan hati kita. Amin. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Kalau tadi kita disuruh ngomong, kita disuruh let it go, rasanya susah banget. Tapi teman-teman percayalah, kita punya Tuhan yang memampukan kita. Amin. Makanya tiap hari kita berjalan bersama Tuhan. Yang setuju boleh ketik di kolom chat amin panjang-panjang gitu ya. Amin, haleluya. Nah, kalau tadi kita udah ngomong, kita udah let it go. Yang ketiga, yang paling penting, poin yang paling penting, yaitu apa? Kita harus mengampuni. Kita harus memaafkan. Ya kan? Teman-teman, singgungan pasti datang.
Kita boleh menjadi orang hebat dalam kerohanian. Kita boleh menjadi orang hebat di luar sana, ya kan? Kita boleh menjadi orang yang nggak terlalu rohani sekalipun. Kita boleh menjadi orang yang nggak peduli sama apa kata orang. Tapi nyatanya singgungan pasti akan datang dalam hidup kita, dalam hidup saya dan teman-teman. Tinggal kita pilih apa yang mau kita lakukan dengan itu. Tinggal kita pilih, teman-teman, apa yang mau kita lakukan. Kalau tadi kita udah ngomong, kita udah let it go, masalah memang selesai, teman-teman. Tapi belum tentu hubungan kita akan kembali pulih. Nah, poin yang ketiga ini, kita harus mengampuni, kita harus memaafkan. Ya kan? Mari kita buka bersama-sama dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Sabarlah satu sama lain dan saling mengampuni. Sekali lagi, sabarlah satu sama lain dan saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kamu. Wow, ayat ini powerful banget, ya kan? Nah, kalau teman-teman buka dalam English Standard Version, dia bilang gini, forgiving each other. Kita harus saling mengampuni sesama kita, ya kan? Nah, teman-teman, tadi kita udah ngomong, ya kan? Kita udah let it go-in semua masalah kita. Dan terakhir kita harus mengampuni. Karena kenapa kita harus mengampuni? Karena kita akan memulihkan hubungan kita dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita, ya kan? Nah, ayat terakhir yang paling powerful banget. Mari kita buka dalam Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14. Ayat ini menyadarkan kita, menyadarkan saya dan teman-teman. Di atas semuanya itu, perhatikan baik-baik. Di atas semuanya itu, yang tadinya kita udah ngomong, kita udah let it go in, ya kan? Terus kita udah memaafkan, kita udah maafin, ya kan? Nah, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Persahabatan, teman-teman, gak bisa satu, gak bisa sempurna tanpa kasih Tuhan. Persaudaraan, teman-teman, gak bisa satu, gak bisa sempurna tanpa kasih Tuhan. Mungkin hubungan di dalam keluarga gak bisa satu, gak bisa sempurna tanpa kasih Tuhan. Dalam pernikahan, teman-teman sekalipun gak bisa satu, gak bisa sempurna tanpa kasih Tuhan, ya kan? Bahkan di dalam pelayanan kita dengan rekan-rekan kita di gereja, kita nggak akan bisa menyatu, kita nggak akan bisa sempurna sebagai satu tim tanpa kasih Tuhan yang mengikat. So, teman-teman jangan khawatir, kita nggak sendirian, ya kan? Karena apa? Ada the power of God, ada kuasa Tuhan, ada the love of God, ada kasih Tuhan, dan yang terakhir ada the grace of God, ada kasih karunia Tuhan. Ketiga ini yang akan memampukan saya dan teman-teman, memampukan kita semua, memampukan dan menyempurnakan kita semua. Yang setuju dan percaya, boleh sama-sama kita katakan amin. So, hari ini kita belajar bersama-sama tentang menghadapi singgungan-singgungan yang ada. Yang pertama, kita harus ngomong, ya kan? Lepaskan semua gengsi, lepaskan semua amarah kita. Kita mulai saling mendahului, kita mulai berdamai, ciptakan kedamaian dengan sesama kita. Kalau tadi kita udah ngomong, kita harus let it go semua singgungan-singgungan. Kita harus let it go semuanya, ya kan? Jangan sampai bebal kita sendiri yang mematikan kita. Jangan sampai iri hati itu mematikan kita. Nggak cuma ngomong lalu kita let it go, tapi kita juga harus memaafkan. Kita harus mengampuni, ya kan? Di saat kita lepaskan pengampunan, ya kan? Di saat itulah hubungan kita akan dipulihkan Tuhan. Amin. So, teman-teman, jangan sampai iblis mencuri hati kita. Jangan sampai iblis mencuri hubungan kita lewat tersinggung. Jangan sampai ini dijadikan trik iblis untuk mencuri hati kita. Mari kita bersatu dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau tahu hati kami, Tuhan. Engkau tahu rapuhnya hati kami. Tapi kami mau berdoa, Tuhan. Kami mau serahkan semuanya sama Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang mengampuni, yang menyucikan, membebaskan, memulihkan, memberi hati yang baru buat kami, Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami tahu semua kami pasti akan tersinggung. Tapi Engkau mengajarkan kami, hati-hati, jangan sampai hal itu, jangan sampai hati kami dijadikan trik iblis untuk menjauhkan kami dari orang-orang terdekat kami, untuk menjauhkan hubungan kami, untuk mencuri hubungan kami, Tuhan. Untuk mencuri relationship kami, baik di dalam keluarga, di dalam persahabatan,
dalam persaudaraan, di dalam pelayanan sekalipun. Jangan izinkan sakit hati itu membunuh kami, Tuhan. Jangan izinkan iri hati mematikan kami, Tuhan. Tapi kami berdoa, kasih Tuhan itu yang menguasai hati kami dan pikiran kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi, untuk hari ini, Tuhan. Terima kasih, berkati kami berlimpah, dan kami percaya, Tuhan, tidak satu detik pun Engkau meninggalkan kami. Karena Engkau Tuhan yang selalu berserta dengan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. So, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya, semua kita katakan, amin. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kau ajar kami Tuhan, untuk kami selalu mengenal Engkau lebih dekat Tuhan. Biarlah Tuhan di masa muda kami dapat melihat potensi hidup kami bisa disiplin. Dan kami yakin Engkau-lah kebenaran dari segala-galanya Tuhan. Biarlah Kau perbaharui setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Yang hadir pada malam hari ini, Engkau sertai, Engkau tuntun buat mereka semakin hari, semakin cinta akan Engkau, semakin melekat di dalam Engkau, dan hidupnya benar-benar untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka, sekolah mereka, pekerjaan, usaha mereka, pelayanan mereka Tuhan. Biarlah di masa muda mereka, hati mereka selalu terpaut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani pada malam hari. Engkau tetap berkati kehidupan mereka, hati mereka juga Tuhan. Biarlah pelayanan mereka hanya untuk Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Engkau tetap sertai kami semua Tuhan, sehingga kami tiba dengan penuh sukacita di rumah Tuhan, berkumpul dengan keluarga, dan kami menjadi berkat yang luar biasa untuk kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita akan menerima berkat dari Bapa Yahweh, Putra yang Tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, menuntun, menolong setiap langkah kehidupan kita, sehingga semuanya dibuat berhasil hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.